Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Seorang siswa SD di Polewali Mandar, Sulawesi Barat kerap membawa pulang makanan MBG miliknya. Keterbatasan ekonomi membuat menu MBG jadi asa untuk menyambung hidup. Seorang siswi kelas 1 SDN 021 Bunga-Bunga Kecamatan Matakali setiap hari membawa pulang menu MBG untuk dimakan bersama ibu dan adiknya di rumah. Tak jarang guru menambahkan makanan siswa yang tidak hadir untuk dibawa pulang. Di rumah menu MBG jadi santapan utama untuk makan siang bahkan hingga makan malam. Di sekolah SDN 021 Bunga-Bunga, setidaknya ada 4 siswa lain dari keluarga miskin yang juga mendapat perhatian serupa dari guru. Makan gratis. Itu kalau tidak bawa uang, kebiasa kalau bawa uang tidak makan makanan. Kalau bawa uang, jadi makanannya dibawa pulang. Iya. Itu dibawa pulang untuk dimakan sama di rumah. Iya. Itu bisa dimakan sampai malam. Iya, sampai malam dia. Rumah pun dia tak punya, dia hanya tinggal kesian di rumahnya, di rumah kebunnya orang, karena bapaknya itu pergi entah kemana. Jadi sini MBG sangat membantu khususnya anak-anak yang ekonomi lemah, terkhusus untuk murid saya yang saat ini, karena di setiap siswa yang tidak datang itu bagiannya anak yang siswa yang tidak datang kami kasih itu anak tersebut, kami kasih supaya dia bawa ke rumahnya dan dia makan bersama orang tuanya di sana. Program makan bergizi gratis jadi salah satu strategi pemerintah untuk mengintervensi gizi anak sekolah sembari mewujudkan ketahanan pangan. Lalu bagaimana upaya Badan Gizi Nasional memaksimalkan program ini agar berjalan lancar? Kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir malam hari ini, Ibu Nani Esdeyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Bu Nani, selamat malam. Selamat malam Mbak Cantik Priska. Terima kasih banyak sudah hadir. Udah lama nggak ketemu ya. Iya, lama sekali nggak ketemunya di sini. Udah jadi Wakil Kepala MBG sekarang, 12 tahun. 12 tahun. Iya, 12 tahun nggak ketemu sama Bu Nani. Ya. Nah, dalam waktu yang panjang ini ada yang kita soroti malam hari ini soal makan bergizi gratis. Ini kan jadi intervensi strategisnya pemerintah untuk mengentaskan kerentanan gizi nasional. Dalam waktu 1 tahun ini capaiannya apa saja, Bu Nani? Termasuk juga indikator keberhasilannya versi pemerintah itu seperti apa? Baik, Mbak Priska. Jadi mulai tanggal 6 Januari ya. Ya. Sekarang sudah Oktober, ini artinya belum 1 tahun. Nanti 6 Januari baru 1 tahun. Ya. Kalau indikator keberhasilannya secara kan biasanya itu setahun dilihatnya, tapi saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang sudah kami lakukan secara internal. Ya. Misalnya untuk anak-anak secara kasat mata misalnya yang kelihatan. Ini kami lakukan, kami survei itu, dan sekarang kami juga kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk melakukan survei selain tentu dari BPS dan lain-lain. Yang nanti tentu pas tahun ya. Nah ini sambil berjalan ini kami juga melakukan survei internal, misalnya anak-anak jadi rajin sekolah. Anak-anak berat badannya naik di Depok, ini boleh dicek loh, di Depok, di sekitar Kebayunan kita pernah ngecek di beberapa sekolah, berat badannya itu sudah ada yang naik 3 kilo, 4 kilo. Setelah ya. menerima MBG? Iya, karena dulu mereka, tadi jadi saya di hati gimana ngelihat yang itu, emang betul, kadang-kadang anak-anak ini nggak sarapan Mbak dulu. Nah sekarang dengan dapat MBG ini kan mereka yang tadinya mungkin makannya hanya sekali, sekarang 2 kali, dan dengan gizi yang terpenuhi. Jadi naik berat badan mereka, dan semangatnya sekolah juga luar biasa. Yang bagus lagi ini apa namanya, ada sesuatu kegembiraan yang dia tunggu. Kira-kira hari ini menunya apa ya? Kira-kira hari ini apa ya yang akan diberikan kejutan oleh kakak-kakak SPPI yang juga mereka itu menjadi kepala dapur, kepala SPPG. Nah itulah ya mereka semangat belajar dan badannya naik, itu dari sisi anak-anak. Lalu dari sisi ekonomi, alhamdulillah Mbak, di mana-mana ayam terserap, sayur terserap, dan saat ini baru kira-kira program MBG ini kan baru 30-40% ya, belum sampai ke 40%. Ya mohon maaf ini jadinya
harga ayam jadi naik, harga sayur jadi naik, makanya saya ingin mumpung di Kompas TV dan kepada penonton, mari silahkan menggunakan peluang ini, karena ini ada peluang yang luar biasa. Demam MBG Mbak dalam tanda kutip, karena peluangnya luar biasa. Kenapa saya bilang peluang yang luar biasa? Karena kami ini untuk telur aja kami akan butuh 83 juta setiap hari. Setiap 2 hari sekali paling tidak nanti ya. Saat ini berarti kami sudah butuh 40 juta. Di beberapa tempat sudah kesulitan. Ayam kira-kira juga potongannya seperti itu. Sayur akan satu dapur tuh kita butuh sekitar 2-3 kuintal sayur. Ya. Tempe juga seperti itu. Ini terbuka untuk siapapun. Siapapun silahkan, dan kami justru tadi waktu kami rapat dengan lintas kementerian, kan hari ini SK dari Presiden, Kepres dari Presiden sudah turun ditandatangani, yaitu soal koordinasi antar departemen dan lembaga. Jadi nanti BGN nggak berjalan sendiri, kita akan bergandeng tangan dengan 13 kementerian dan lembaga. Jadi di situ saya pesankan, mohon dibantu Bulog, UMKM, koperasi, karena bisa meledak nih kebutuhan bahan baku, Mbak. Dan itu setiap harinya di semua daerah. Ya, semua daerah. Saya khawatirnya nanti malah yang warung-warung atau restoran-restoran kekurangan bahan baku karena semua keserap ke MBG. Dan insya Allah ini akan membawa kebaikan kepada petani, kepada pedagang. Dan ini peluang, makanya saya berharap dengan penonton TV di seluruh Indonesia yang menonton Kompas, mari peternak ayam, petelur, pedaging, mari menanam sayur, mari menanam buah, karena kita ini sudah kesulitan mencari buah Pak Darul, baru 30-40%, jangan sampai kita impor. Ya. Jadi pisang kita akan butuhkan banyak sekali, 83 juta pisang setiap hari loh bisa. Itu dari petani-petani lokal yang diprioritaskan. Ya, kita prioritaskan, dan makanya saya berharap jangan sampai kita nanti impor. Makanya saya minta teman-teman semua, ayo kita turun tanam buah, tanam sayur, tanam padi, dan beternak ayam sama beternak ayam petelur itu, Mbak. Kalau saya sebagai ibu sih salah satu yang jadi perhatian soal gizi anak pasti ya Bu. Ya, saya kalau mencatat dari Kementerian Kesehatan ini mencatat bahwa prevalensi stunting ini telah turun menjadi 19,8% kalau secara angkanya. Nah, artinya sinergi dari angka 19,8% dengan pelaksanaan MBG di lapangan, bagaimana sinkronisasinya, Bu? Sudah siapkah memang? Insya Allah ya, kalau perbaikan tadi kalau saya lihat anak-anak dengan kita melakukan di berbagai tempat berat badannya naik, kegembiraan insya Allah naik. Tapi tentu tadi itu, karena kami kan belum dalam satuan, kita belum melihat. Sekarang karena kita sudah kerjasama dengan Kemenkes, nanti Kemenkes ini akan jadi dibarengkan dengan program yang cek kesehatan gratis itu, akan ada program pengecekan juga badan untuk anak-anak yang memperoleh makanan bergizi gratis. Kira-kira bagaimana perkembangan? Nanti Kemenkes atau Depkes di daerah yang akan melakukan. Bu, yang tadi menarik juga soal peluang ekonomi lokal. Saya akan tanyakan lebih detail bagaimana ini nanti petani lokal, para pelaku usaha bisa menyerap peluang ini dengan maksimal. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Masih bersama kami untuk membahas program makan bergizi gratis yang jadi salah satu strategi pemerintah untuk mengintervensi gizi anak sekolah sembari mewujudkan ketahanan pangan. Masih bersama dengan narasumber kami, Ibu Nani Esdeyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tadi ada peluang ekonomi lokal, memaksimalkan ini seperti apa Bu Nani? Baik, Mbak, jadi kita benar-benar nanti mudah-mudahan itu juga tertuang dalam perpres yang dalam waktu dekat akan ditandatangani. Jadi kita akan utamakan meminimalisir barang pabrikan. Jadi ekonomi lokal nantinya bukan hanya sekedar petani, hasilnya petani tapi juga hasil dari UMKM. Saya kasih contoh, di waktu-waktu tertentu misalnya ada sekolahnya lagi direnovasi, atau ada lagi mungkin dapurnya lagi direnovasi, itu kan ada makanan kering, atau di bulan puasa, atau anak-anak lagi libur panjang, tapi kita berikan namanya makanan kering bukan olahan. Nah, kan selama ini sejauh ini ada diberikan biskuit, ada diberikan apa, nanti tidak.
nanti kita akan berikan roti, kue lokal gitu, yang dibuat oleh ibu-ibu PKK, yang dibuat oleh UMKM setempat, tentu dengan pengawasan dari kita punya ahli gizi, dengan standar-standar gizi yang misalnya ini loh ibu, bahan bakunya harus seperti ini, seperti ini. Ini sekaligus menjawab kekhawatiran soal bahan baku dan lain-lain, juga menggunakan dari lokal itu dari sini ya Bu ya? Ya misalnya ini kan kalau ibu-ibunya yang buat pasti dia juga hati-hati Mbak. Nggak mungkin dia akan membuat yang sembarangan. Nanti yang makan kan anak-anaknya di sekolah. Jadi ibu-ibu di sekitar dapur itu akan kita libatkan. Baik itu dalam organisasi mereka yang PKK atau yang UMKM. Ini yang untuk makanan kering. Sementara kalau yang UMKM lokal, tadi kan udah saya bilang, tahu, tempe, sayur, ayam, telur, buah. Ini akan luar biasa. Ini akan jadi ledakan, saya bilang ledakan yang luar biasa, yang orang nggak nyangka. Sekarang ini udah aku bilang susah nih nyari, mulai susah. Bahkan di NTT itu karena mungkin terbatas ya peternakan di sana. Kemarin kan ada kejadian lah yang itu, karena masalah bahan baku yang tidak fresh. Karena bahan bakunya harus dalam tanda kutip diimpor dari Jawa Mbak, untuk ayamnya. Contohnya seperti itu. Jadi mari invest banyak-banyak di NTT atau di wilayah 3T ya, mungkin yang belum banyak peternakannya. Ya, karena agar sampainya juga baik, olahnya juga baik. Ya, betul. Dan niat baik ini, program yang baik ini kan harus diawasi dengan baik juga, Bu. Nah, perbaikan pengawasannya seperti apa yang sudah dilakukan baik, BGM? kita baru saja tanggal 27 kemarin kita meluncurkan revisi ketiga Juknis. Nantinya tata kelola ini akan sekali lagi akan masuk dalam Perpres. Misalnya, setiap dapur harus punya chef. Ya kan, chefnya harus bersertifikasi. Kemudian setiap dapur untuk yang airnya kurang bagus atau belum layak konsumsi dari hasil lab harus menggunakan air galon, bukan isi ulang ya, air galon yang mereknya memang boleh merek apa saja, bukan satu merek, tapi memang yang dipercayai ini benar-benar yang hygiene lah, yang udah higienis ya Mbak. Ini apa? Sehari itu kira-kira 20 galon. Untuk apa? Untuk masak dan juga mencuci sayuran dan buah. Dan kemudian kami juga, ini kita harus strength nih dalam hal mengolah masakan. Kalau dulu di Juknis nanti akan masuk dalam Perpres soal jam berapa mengolah masakan. Mengolah masakan harus di bawah jam 12. Misalnya akan diberikan pada anak-anak jam 7, harus diolah jam 2 malam. Sehingga ketika matang kira-kira jam 3, ya jam 7 mereka santap, anak-anak nggak lebih dari 6 jam. Ini untuk biar tidak basi makanan. Lalu ruang-ruang pemorsian atau packaging itu harus dingin, harus memakai AC, itu antara lain ya. Lalu sekarang juga di Juknis yang baru jumlah memasak yang kalau dulu di dapur itu dibolehkan 3.000 sampai 4.000, sekarang hanya boleh 2.000 untuk anak-anak sekolah, ditambah 500 untuk ibu hamil, menyusui dan balita, tetapi boleh sampai ke 3.000 kalau punya chef yang bersertifikasi. Nah, ini artinya apa? Semua lalu ada juga kita juga harus turun. Saya sendiri kebetulan kan wakil di bidang komunikasi dan investigasi. Jadi saya turun, saya bikin tim namanya Safari Night. Itu kita turun di malam hari. Oh, malam hari? Ya, mengawasi, mengecek. Ya, karena aktivitas masak ini kan di malam hari. Kami mulai dari jam 4 sore. Bagaimana bahan bakunya fresh nggak? Kemudian pada persiapan. Lalu kami pada mulai masaknya. Kami lihat apakah mereka masaknya. Karena ada juga di beberapa wilayah yang masaknya jam 9 malam. Mungkin nggak mau dia ngantuk, dia masak dulu gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Harus sudah lewat waktunya. Sudah lewat. Dia harus jam 2 dini hari itu masak. Itu yang harus kita benarkan. Jadi kita inspeksi lah. Benar apa enggak menjalankan Juknis itu saya sebut dengan Safari Night itu. Dan kemudian ada juga dari tim Tawas, pemantauan dan pengawasan juga melakukan hal yang sama. Itu antara lain beberapa hal yang pokoknya kita mengetatkan berbagai pengawasan. Nah, kalau untuk bagaimana di daerah-daerah yang memang kondisi dapurnya atau pengawasannya pun terbatas, misalnya ada kendala dari sisi jarak, dari sisi lokasi, itu seperti apa Bu Nani? Maksudnya begini, kalau maksudnya mungkin di wilayah 3T ya. Nah, inilah bedanya. Di 3T nanti kan masaknya tidak sampai 3.000. Karena jadi, ada jumlahnya tidak sebanyak memang tidak sebanyak besar. Itu. Misalnya 50 pun kita berikan. Ini kan jauh lebih kecil resikonya.
Kemudian nanti yang terlibat banyak sekali, ada boleh sekolah, boleh organisasi, boleh pondok pesantren, boleh pokoknya masyarakat setempat yang membangun dapur, kemudian dapur-dapur itu disewa oleh BGN, dibayar di depan selama 4 tahun, dan ini mungkin pengawasannya itu oleh masyarakat malahan, karena ini yang terlibat ini bukan seperti yang kan banyak banget masaknya Mbak. Kalau ini kan bisa di bawah 500 itu, jadi lebih mudah lah pengawasannya yang di daerah terpencil. Mungkin nanti yang agak masalah itu di bahan baku, tapi insya Allah dengan Koperasi Merah Putih ada, dengan UMKM juga akan kita gerakkan, tidak akan masalah juga. Jadi kuncinya memang harus disinergi antar kementerian lembaga ya Bu. Kalau tadi melibatkan Koperasi Merah Putih di sekitar, di daerah-daerah termasuk 3T di sana, lalu juga untuk bahan bakunya agar bisa dari berbagai sisi, ini sudah siap harusnya sinergi. Ya, betul. Makanya itu Presiden hari ini sudah menandatangani. Apalagi dengan sudah ditekan Presiden. Ada 13 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam, jadi kami tidak berjalan sendiri, BGN sekarang kami berjalan bersama-sama dengan kementerian dan juga lembaga. Kalau BGN menanggapi sekarang kan era media sosial sangat masif sekali. Kita lihat ada banyak hoax di sana, termasuk juga soal BGN ini banyak informasi simpang siur juga terkait dengan distribusi makan bergizi gratis. Apa yang bisa dijaminkan pemerintah? Satu, soal transparansi data. Kedua, kalau ada aduan itu harus kemana agar memang itu bisa dipercaya dan ditindaklanjuti oleh BGN? Betul. Jadi kan sebetulnya aduan itu langsung kalau di daerah, langsung KSPPG. Mereka kita wajibkan sekarang 24 jam handphone on. Ya kan? Jadi kapanpun bisa dikontak. Kapanpun bisa dihubungi. Lalu KSPPG ini punya lagi atasannya namanya Korwil, Koordinator Wilayah di Kabupaten. Yang lebih tinggi lagi namanya Koordinator Regional di wilayah provinsi. Jadi masyarakat bisa langsung ke sana. Meskipun BGN sendiri juga membuka hotline, tapi ini akan lebih cepat dan lebih bisa ditanggapi adalah dengan, apalagi nanti juga akan ada satgas-satgas. Jadi kita gabungan lah gitu di daerah ya, yang karena setelah dibentuk tadi kan kita dengan kementerian dan lembaga lain itu akan bisa diadukan kemana saja, bisa langsung ke karena nanti ya Mbak data kalau ada misalnya diduga keracunan atau apa itu yang mengumumkan atau yang ini kan itu Dinkes atau Kemenkes ya. Jadi bukan kami lagi, data hak mereka, prerogatif dari ini. Termasuk Kementerian Kesehatan nanti punya kuasa penuh, nih layak jalan nggak dapurnya. Karena SLHS kan mereka yang akan mengeluarkan. Ya. Jadi untuk SLHS-nya juga akan lebih ketat lagi ya untuk mengawasi ini apakah layak jalan atau tidak, bisa mumpuni atau tidak memproduksi MBG. Betul, itu serius sekali Kemenkes ini. Jadi di Kemenkes ini kalau memang ini harus dipindah misalnya tempat cucian, dia akan lihat juknis. Dia bukan membuat aturan sendiri, ada juknis kan. Lah ini kok ternyata tempat cuciannya nggak sesuai nih dengan juknis tempat cucian omprengnya. Ini udah ada water heaternya belum? Sudah ada alat untuk sterilisasi belum? Nah ini akan dilihat semua oleh Dinkes setempat Mbak. Jadi untuk memastikan untuk dapat SLHS. Jadi itu tidak terbatas, kalau yang kita tahu kan beberapa saja air galon misalnya tadi sudah disebutkan, atau Pak Presiden menyebut ada sendok juga untuk itu, tapi tidak sebatas itu, SOP juknisnya sampai hal-hal teknikal di setiap SPPG. Betul, sampai lantainya ini sudah diepoksi belum? Jadi lantai diepoksi ini supaya apa? Tidak ada kuman yang naik. Nah seperti itulah. Kemudian sudah ada IPAL belum untuk limbahnya. Nah ini semua nanti yang lihat nih bukan kita. Kalau BGN kan bisa, aduh kok kalikong nih, ini kan ini bisa aja langsung diloloskan nih. Yang penting BGN capai target gitu. Tapi kan ini ada Dinkes. Iya kan, Dinkes punya otoritas yang nggak bisa diintervensi kan. Ini nggak memenuhi syarat nih, dapurnya mesti diubah nih, mesti seperti ini. Itu otoritas nanti dari Dinkes. Sejauh ini artinya dari pemerintah apakah optimistis memang akan lebih banyak lagi anak-anak yang mendapatkan MBG dengan kualitas yang baik pula Bu Nani? Insya Allah kami pokoknya Mbak berusaha sekuat-kuatnya. Kan Presiden udah bilang harus zero accident. Nah kita harus jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita. Tapi yang kedua yang paling penting kita wanti-wanti uang yang 10.000 itu full harus dibelanjakan. Supaya bisa terpenuhi gizinya. Karena ini kan uang bahan baku. Dari 15.000 ini kan ada uang yang untuk beli gas, yang untuk operasional, yang untuk segalanya udah ada. Jadi ini
full. Insya Allah kalau ini itu benar dilakukan, Pak Presiden tuh ngitung kok udah cukup gitu, bisa gitu. Jadi 10.000 itu memang untuk bahan baku saja, untuk pengolahan sudah ada memang biaya pagunya sendiri? Ada, jadi untuk beli, ini untuk bahan baku, jadi kalau kayak untuk beli gasnya, untuk ngongkosin karyawan, untuk lain-lain, itu untuk nyewa mobil, angkutan, dan nyewa tempatnya itu sudah ada. Jadi ini benar-benar untuk bahan baku. Boleh nggak aku sedikit aja? Jadi ada yang salah. Tadi saya lihat di media sosial, ini 15.000 kok kita diberikan seperti ini gitu. Tapi pas bahan kering, yang kebetulan bukan makanan, jadi bahan kering dia lihat dihitung seperti ini. Jadi ini bukan harganya 15.000, 10.000. Nah, tadi yang 3.000 itu kan biaya-biaya operasional yang ada gaji, ada macam-macam, ada gas, ada listrik, ada kemudian nyewa kendaraan yang untuk ngangkut itu Mbak. Kemudian ada yang 2.000 lagi, ini adalah menyewa bangunan, menyewa peralatan masak, menyewa ompreng pada mitra. Jadi yang 10.000 ini sebetulnya harga makanannya ini adalah 10.000. Dan terakhir dari BGN, apa yang ingin ditekankan kepada publik, perbaikan pelaksanaannya agar tadi apa yang direncanakan dengan baik oleh Presiden Prabowo sebenarnya ini bisa dilakukan dengan baik pula di lapangan? Baik. Saya sangat berharap kepada masyarakat di Indonesia dimanapun agar pelaksanaan MBG ini berjalan dengan baik dan anak-anak kita terpenuhi oleh gizinya. Kami mohon dengan sangat untuk Bapak Ibu sekalian berpartisipasi, ikut mengawasi jalannya program MBG. Bila Bapak Ibu menemukan hal-hal yang tidak diinginkan, silahkan menghubungi kami bahwa ini tidak benar, ini ada makanan yang dimasak yang tidak benar atau ternyata kualitasnya sangat buruk. Kami dengan senang hati menerima itu. Menerima masukan-masukan dari masyarakat. Karena apa yang dilakukan oleh masyarakat insya Allah itu yang benar. Meskipun 1-2 ada yang hoax, tapi insya Allah mayoritas adalah yang benar. Jadi kami ingin partisipasi masyarakat untuk ikut menjadi pengawas program MBG. Partisipasi publik untuk ikut mengawasi program MBG. Terima kasih banyak Ibu Nani S. Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam Mbak Iska. Terima kasih.